Anak itu kalau nggak dikasih gadget udah nggak mau makan. Anak itu kalau nggak dikasih gadget udah nggak mau ini itu. Kenapa bisa begitu? Terima kasih sudah memilih video ini bersama saya Weni. Di video kali ini aku akan membahas tentang anak yang kecanduan gadget. Sebenarnya di masa milenial ini tidak heran kalau anak-anak mulai bermain gadget. Itu karena didorongnya perkembangan teknologi yang semakin ke depan dan semakin canggih. Tetapi banyak juga di antara kita sebagai ibu yang memberikan gadget kepada anaknya secara berlebihan, baik di waktu makan maupun di waktu main. Sebenarnya ketika anak itu makan, itu sebenarnya gadget itu jangan dikasih kepada anak. Kenapa? Karena ketika anak makan, apalagi anak yang baru berusia 6 bulan, yang baru belajar makan, yang sering masih melepeh-melepeh, si ibu pasti akan otomatis memberikan gadget supaya anak itu nonton dan makanan itu tidak dilepehkan. Sebenarnya ketika anak melepeh-lepeh itu adalah proses belajar makan bagi si anak. Tetapi ketika ibu sudah memberikan gadget, si anak itu tidak belajar makan lagi, tetapi anak itu hanya akan menelan apa yang diberikan. Makanya tidak heran banyak anak yang mengalami gangguan ketika makan atau gangguan ketika mengunyah makanan, karena mereka itu dari awal sudah diberikan gadget dan mereka tidak belajar yang namanya proses makan. Nah, untuk mengetahui apakah anak kita itu sudah kecanduan gadget atau tidak, maka kita sebagai ibu bisa melihat beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, anak bermain gadget lebih dari 2 jam per hari. Nah, jadi 2 jamnya itu tidak langsung 2 jam ya. Jadi selama 1 hari itu di total berapa lama anak main gadget. Kalau sudah 2 jam atau lebih, itu artinya anak sudah kecanduan gadget. Yang kedua, anak itu lebih emosional. Kenapa lebih emosional? Karena ketika si anak sedang bermain gadget dan si ibunya meminta gadgetnya, si anak itu akan marah-marah, akan banting-banting barang, akan nangis-nangis, pokoknya akan sedrama-dramanya. Itu anak itu emosi. Kenapa? Karena gadget itu satu-satunya hiburan, satu-satu teman dia. Jadi anak itu seperti tidak bisa terpisahkan dari gadget. Yang ketiga, anak bisa menjadi apatis. Apa itu apatis? Apatis itu anak tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Anak itu hanya peduli dengan apa yang dia lihat di gadgetnya. Nah, kalau misalnya anaknya sudah mulai bertambah besar, maka anak hanya akan peduli pada game yang ada di gadgetnya. Dia tidak akan peduli ketika ibunya suruh dia makan, ketika ibunya suruh mandi, ketika ibunya suruh kemana. Misalnya ketika ibunya suruh dia ke pajak, dia juga tidak akan menghiraukannya. Dia akan menjadi apatis dan dia hanya akan asik dengan dunianya sendiri, yaitu gadget. Yang keempat, anak akan mengalami yang namanya gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau misalnya anak dari kecil sudah terbiasa bermain gadget, maka anak itu hanya tahu bahwa gadget itu adalah hiburan, gadget itu adalah segalanya, maka anak itu tidak akan belajar yang namanya seperti mengeksplorasi lingkungan sekitar. Misalnya kayak si anak misalnya waktu makannya nonton gadget aja, dia tidak tahu tekstur nasi itu seperti ini, tekstur kentang seperti ini, tekstur telur seperti ini. Dia tidak tahu, dia tidak mau tahu lagi karena dia hanya berfokus pada gadgetnya saja. Ketika sudah terjadi kayak gitu, misalnya anak pertumbuhan dan perkembangannya terlambat, dan biasanya anak yang keseringan bermain gadget itu akan mengalami yang namanya speech delay. Kenapa? Karena menurut penelitian, semakin anak bermain gadget dan semakin bertambahnya waktu anak bermain gadget, misalnya maksimal tuh anak bermain gadget itu 2 jam per hari, tetapi anak itu bermain gadget itu 5 jam per hari, itu sudah termasuk kecanduan gadget. Dan setiap 1 jam pertambahan bermain gadgetnya, maka secara tidak sadar otak bagian depan itu akan bertambah
ukurannya sehingga akan mempengaruhi IQ pada anak. Itu sangat bahaya ya. Oke, kalau sudah kecanduan gadget gimana dong? Nah, misalnya anak itu kalau nggak dikasih gadget udah nggak mau makan. Anak itu kalau nggak dikasih gadget udah nggak mau ini itu. Kenapa bisa begitu? Nah, karena dari awal memang sudah ada kesalahan dari orang tua yang mengenalkan terlalu dini gadget kepada anak. Sebenarnya pengenalan gadget kepada anak itu boleh saja ketika anak sudah berusia 2 tahun ke atas. Kenapa? Karena 2 tahun pertama kehidupan anak itu adalah masa tumbuh kembangnya yang sangat-sangat penting. Itu adalah periode emas yang jangan disia-siakan dengan memberikan gadget supaya si ibu lebih gampang dalam pengasuhannya. Ya, namanya anak-anak masih di bawah 2 tahun itu ada masalah rasanya, masa capeknya si ibu. Tetapi percayalah, di masa ini kita harus memberikan bekal yang paling baik untuk anak kita, supaya kelak perkembangan dan pertumbuhan si anak ini itu bisa bagus. Karena tidak heran ya, di zaman sekarang kita banyak menemui anak yang tidak berperilaku sopan, anak yang tidak peduli lingkungan. Itu kenapa? Karena kesalahan di awal ketika mendidiknya. Tetapi jangan khawatir ibu-ibu, kalau misalnya kita sudah salah jalan, itu bukan berarti sudah buntu ya. Nah, kalau misalnya anak sudah kecanduan, itu gimana dong atasinya? Sebagai ibu, kita sudah harus tega menghadapi anak kita yang sudah kecanduan gadget. Yang pertama, ibu bisa memberikan batas waktu maksimal untuk anak per hari. Misalnya, untuk anak yang sudah kecanduan itu mungkin akan lebih sulit ketika ibu mulai terapi ini. Tapi ibu bisa mulai dengan perlahan-perlahan. Misalnya, biasanya sehari anak itu bermain gadget 2 jam. Ibu bisa menguranginya pelan-pelan bertahap, misalnya mulai 1,5 jam, mungkin pelan-pelan kalau udah bisa ya dikurangi lagi jadi 1 jam. Nah, pelan-pelan saja dikurangi sampai ibu merasa oke, mungkin 1 hari 30 menit udah aman lah untuk anakku. Nah, ibu boleh, tetapi kalau misalnya ibu mau turuni sampai ke 20 menit per hari itu juga boleh, tapi bertahap ya Bu. Ibu tidak bisa langsung hanya 20 hari. Hanya 20 menit maksud aku, itu tidak bisa karena anak itu pasti akan tantrum habis-habisan. Ibu bisa mulai dengan perlahan-lahan tapi konsisten ya ibu. Jangan hari ini udah anak yang misalnya mau 1,5 jam, lewat-lewat dikit misalnya jadi hampir 2 jam, ya ibu oke-oke aja, nggak bisa. Pokoknya ibu harus konsisten 1,5 jam, 1,5 jam. Oke. Yang kedua, ibu bisa menciptakan aktivitas-aktivitas bersama anak, seperti mengajak anak itu untuk melakukan sensory play, untuk ajak anak itu kayak membuat aktivitas bareng, seperti membuat kue bareng, atau misalnya menggambar bareng. Ibu bisa melakukan aktivitas berdua bersama anak, yang dimana itu juga bisa meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ibu bisa meningkatkan bonding, ibu bisa mencegah anak, ibu bisa mengurangi kecanduan gadget pada anak, ibu bisa menambah kreativitas anak, ya kan? Jadi ibu bisa melakukan aktivitas-aktivitas bersama anak. Yang ketiga, ibu bisa membawa anak itu jalan-jalan sore atau jalan-jalan di sekitar rumah ibu. Kalau misalnya ibunya yang tinggal di misalnya di jalan besar gitu ya, itu kan nggak bisa jalan-jalan ya, ibu ajak aja anak misalnya ke taman, ajak anak ke pantai ya, gitu-gitu. Anak juga belajar hal baru, belajar kondisi baru, belajar tempat baru. Jadi ya simple-simple aja, mulai dari lingkungan sekitar aja. Kalau misalnya ibu-ibu yang tinggal di komplek ya bawa anak jalan-jalan keliling komplek. Jadi anak itu juga bisa mengenal anak-anak lain yang tinggal di komplek tersebut. Ibu benar-benar harus tega. Jadi kalau misalnya ibu sudah bertekad, udah benar-benar pengen anaknya berhenti bermain gadget, maksudnya tidak hanya gadget aja, ibu harus tega. Jadi kalau misalnya ketika makan anak itu misalnya nggak mau makan kalau nggak ada gadget, mungkin ibu bisa menggantikannya dengan mainan kesukaan anak itu, atau masak-masak, ataupun ibu bisa mengajak anak itu bermain sambil makan. Contohnya
Misalnya porsi makan anak itu segini banyak, ibu tambahkan aja porsinya. Jadi sambil bermain anak itu misalnya kayak, adek ini nasi. Jadi kayak pancing dia untuk bermain makanannya. Kenapa? Ketika anak bermain makanan, dia nanti pasti akan meremas-remas makanan itu, habis itu masukkan ke mulutnya. Jadi itu anak itu juga pasti akan makan. Cuma ya pastinya lebih berantakan, pastinya lebih memakan waktu. Cuman ibu benar-benar harus mempunyai tekad yang kuat dan benar-benar harus tega. Karena kalau ibu nggak tega atau ibu nggak konsisten, maka semua hal itu juga akan kembali ke nol. Jadi sebagai ibu, kalau misalnya kita ada salah jalan, tidak apa-apa, karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Cuman kalau misalnya sudah terlalu jauh, ibu sebaiknya kembali lagi, pelan-pelan ubah lagi. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Oke ibu-ibu, sekian aja video kali ini. Semoga anak-anak ibu yang kecanduan gadget bisa kembali ke anak-anak yang tidak kecanduan gadget. Oke, makasih. Sekian aja video hari ini. Jangan lupa subscribe video aku supaya aku semakin semangat membuat video, dan jangan lupa di like juga, terus di share kepada teman-teman ibu yang mana tahu mempunyai kendala anak yang kecanduan gadget juga. Oke.